Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes People. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karibosi edisi hari ini yang akan mengangkat tema waspada Omikron di Makassar. Celebes People, diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mengkonfirmasi ada satu warga di Sulawesi Selatan yang terpapar virus COVID-19 varian Omikron. Kasus tersebut merupakan yang pertama di Sulawesi Selatan dan ditemukan satu kasus varian Omikron berasal dari Takalar. Berdasarkan laporan dari PHEOC dan juga Litbangkas Jakarta, katanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu. Celebes People, seperti apa dan bagaimana menyikapi virus COVID-19 varian Omikron tersebut dan bagaimana pola antisipasi pemerintah serta pihak terkait lainnya? Saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio Celebes TV yang akan menemani saya membahas tema terkait. Yang pertama ada Dr. Andi Maharadi selaku Kasih Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Celebes TV, Bu. Iya, sama-sama. Kemudian ada Bapak Dr. Ansariadi selaku epidemiolog dari Unhas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di studio Celebes TV, Bapak. Terima kasih. Baik, yang pertama saya langsung bertanya ke Dr. Nani. Bu Dokter, dari pihak Dinas Kesehatan Makassar tersendiri apakah sudah menyiapkan dari kasus virus Omikron ini? Ya, untuk kami di Dinas Kesehatan sebetulnya penyiapan untuk khusus untuk Omikron itu tidak ada yang spesifik ya, hanya kami telah menyempurnakan yang kita sudah laksanakan selama ini, terutama penguatan pada testing dan tracing, karena mau dia varian apapun sebetulnya kewaspadaan kita itu harusnya tetap sama, dan karena adanya varian baru ini kewaspadaan kita mungkin bisa lebih diperkuat lagi dibanding yang sebelumnya, karena ya memang kita ketahui karena adanya jumlah kasus yang sekarang sudah cukup melandai, jangan sampai itu membuat orang lengah, orang tidak waspada lagi. Jadi dengan adanya varian baru ini harapannya yang mungkin tadinya agak-agak longgar kita punya kewaspadaan bisa lebih ditingkatkan lagi agar kita bisa semakin aware terhadap virus COVID mau varian apapun itu. Jadi tidak spesifik hanya untuk Omikron. Jadi tidak ada pemberlakuan yang spesifik ya untuk menanggulangi Omikron ini, hanya melanjutkan dan lebih memperkuat lagi paling tidak. Lebih memperkuat lagi. Baik, terima kasih Dokter Nani. Saya ke Pak Anca. Pak, menurut Pak Anca, Omikron ini seperti apa dan bagaimana di epidemiolog? Iya, jadi begini. WHO secara reguler itu memonitoring adanya mutasi dari virus. Iya, jadi kalau kita lihat di website WHO itu mutasi virus itu sudah banyak sekali. Kalau saya hitung tadi malam di daftar itu sudah lebih 20-an, hampir 30 jenisnya. Tetapi itu dibedakan. Ada namanya variants under monitoring. Jadi sudah tahu ini variannya, tapi cukup diawasi saja. Ya, ada yang namanya variant of interest. Artinya kita perlu hati-hati. Ada namanya variant of concern. Jadi varian yang perlu mendapat perhatian khusus. Nah, itulah kemarin ada alpha, beta, ada delta, dan terakhir ini Omikron. Jadi perlu diketahui bahwa mutasi virus itu sering terjadi ya dalam perkembangannya. Nah, kalau ada mutasi, kenapa di monitor ada mutasi? Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah dia punya daya tularnya. Ini cepat menular atau bagaimana? Karena akan mempengaruhi nanti jumlah kasus di masyarakat. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan ini kira-kira kalau dia bermutasi, apakah berat atau ringan atau bagaimana? Yang ketiga, dilihat itu terhadap apakah dia mempengaruhi imunitas yang ada. Kalau sudah divaksin, apakah tahan terhadap vaksin atau tidak. Kemudian dilihat juga ini terhadap pengobatan. Jangan sampai terjadi mutasi, kita tidak tahu, kita berikan pengobatan yang lama ternyata berbeda pengobatannya. Iya, dan yang lainnya itu dampaknya terhadap social distance dan sebagainya. Itu perlunya dimonitoring mutasi virus khusus untuk Omikron. Yang pertama dari sisi penularan saya sebutkan tadi, data dari berbagai negara menunjukkan daya tularnya itu kemampuan daya tularnya lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta.
Lebih cepat dari varian sebelumnya. Lalu Pak, dari varian virus Omicron ini kerawanannya seperti apa Pak? Iya, jadi itu tadi, karena dia cepat menular, maka kita harus perlu lebih hati-hati. Artinya, kemungkinan terjadinya lonjakan kasus di masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Nah, tetapi selain transmissibility-nya kan dia juga severity-nya. Apakah ini berat atau tidak? Iya, kerawanan berat atau tidak? Iya, berat tidaknya kan itu yang saya sebutkan indikator kedua kenapa perlu monitoring mutasi virus. Jadi data dari berbagai negara menunjukkan bahwa penyakit ini lebih ringan dibandingkan dengan varian sebelumnya, varian Delta. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama kan varian ini datang ketika sebagian besar penduduk dunia itu sudah divaksin, sehingga bisa kita lihat mungkin rendah oleh karena efek vaksinasi. Sebagian besar orang sudah divaksin, sehingga begitu datang efeknya bisa lebih ringan. Yang kedua, literatur juga menunjukkan bahwa kenapa rendah, karena virus ini dinyatakan lebih banyak ditemukan di saluran pernafasan atas, di tenggorokan, tidak banyak turun ke paru-paru. Jadi kalau Delta dulu lebih banyak ke paru, lambat menular tapi berat karena langsung menyerang paru. Nah, ini berbeda dengan varian Omicron. Jadi kita lihat datanya berbeda, cepat sekali peningkatannya, tapi jumlah yang meninggal oleh karena varian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian sebelumnya. Gitu. Jadi ini keberatannya atau kasus ini kerawanannya tidak sama seperti varian yang kemarin. Penularannya cepat, tapi kerawanan yang didapatkan kepada diri itu tidak terlalu berat. Terhadap dampaknya tidak terlalu berat. Nah, itu sangat pentingnya vaksinasi. Itu juga dipengaruhi oleh vaksinasi. Iya, vaksinasi. Jadi walaupun di beberapa negara menunjukkan orang yang sudah divaksin tetap kena, tetapi jumlah orang yang kena pada orang yang sudah divaksin itu lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang belum divaksin. Yang kedua, ya kalau sudah divaksin ternyata jauh lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang belum divaksin. Jadi ini menjadi strategi bahwa perlunya vaksinasi khususnya dosis 2 secara komunal di masyarakat supaya kita perlambat penularan penyakit ini. Memperlambat penularan melalui vaksinasi. Vaksinasi lengkap ya Pak ya? Vaksinasi lengkap. Jadi sekarang kan selain 2, rupanya di beberapa negara menunjukkan 2 itu belum sepenuhnya protektif, karena kan kita dulu dapat 2, seiring dengan perjalanan waktu titer antibodi kan menurun. Nah sekarang kan perlu booster. Nah, jadi setelah riset menunjukkan setelah 6 bulan bahwa terjadi penurunan titer antibodi di dalam tubuh kita, maka diminta bagi mereka yang sudah sampai pada 6 bulan harus segera booster supaya terjadi peningkatan kembali seperti pada saat vaksin pertama. Seperti itu. Baik, saya ke Dr. Nani. Dr. Nani, jika dari Dinas Kesehatan sendiri tidak memiliki spesifikasi yang khusus untuk penanganan varian Omicron ini, lantas bagaimana dengan koordinasi dengan lintas terkait Bu yang ditemani oleh Dinas Kesehatan sendiri? Iya, untuk koordinasi dengan lintas sektor yang selama ini kita bekerja sama ya, beberapa mitra kita terutama itu untuk dari TNI Polri itu kita selalu bersama-sama, mau baik dari Babinsa juga, kemudian dari semua komponen dari TNI Polri dan juga pihak kecamatan terutama ya. Jadi masing-masing itu kita sudah lama melakukan kerjasama, mungkin dulu masih di dalam nama nomenklatur gugus tugas ya, setelah itu menjadi Satgas. Itu ya memang karena barangkali juga karena sudah adanya penurunan kasus ini memang sekarang kesannya agak tidak terlalu seperti dulu lagi. Cuman memang ya ini memang PR kita bersama untuk kita bisa lebih meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat dan juga memang dalam kerjasama kita untuk bersama-sama bahu-membahu melihat sejauh mana penyakit ini, virus ini sudah masuk lagi ke masyarakat, terutama yang memang sekarang beberapa hari terakhir ini sudah ada, tadinya kita landai kadang sampai 01 saja, ini sekarang dalam
seminggu terakhir ini sudah ada peningkatan sampai 10, pernah juga sampai 20-an, dan itu ya memang seperti yang diperkirakan bahwa akan terjadi pelonjakan kasus seiring dengan peningkatan kasus yang ada selama ini, yang ada di seluruh dunia saat ini. Jadi kalau tidak salah Pak Aca, Februari ini ya dibilangnya ya. Nah itu mungkin jangan sampai kita lemah. Jadi ini bisa saja memang sudah menjadi sudah ada terjadi peningkatan, dan yang itu yang sekarang kita harus selalu waspadai. Seperti itu. Dokter Nani, kemudian untuk pendekatan kepada masyarakat sendiri, apakah memang Dinas Kesehatan memiliki pendekatan bahwa ini ada gelombang baru nih bernama varian Omikron seperti ini, dan bagaimana pendekatannya bersama masyarakat? Iya, jadi kalau untuk gelombang yang baru, karena memang kita sekarang sangat terbantu sekali dengan orang-orang sudah semakin melek sama informasi ya, jadi informasi bisa didapatkan dari mana saja, bukan hanya dari kami instansi pemerintah. Saat ini juga kan sudah banyak website yang resmi, situs pemerintah untuk bisa memberikan informasi dan dengan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Jadi ini mungkin berbeda dengan pada saat awal kita kan dulu sama sekali buta ya dengan sekarang ini sudah cukup melek, dan barangkali biar anak-anak pun kayaknya sekarang sudah memahami dalam tanda kutip tentang adanya COVID ini. Secara alamiah sudah sadar dan jadi kita sudah 2 tahun ini belajar ini ya mungkin mudah-mudahan ujiannya ini ujian yang terakhir deh yang untuk misalnya ada ketiga, mudah-mudahan saja kita sudah bisa lalu bersama. Baik Dokter Nani. Ya, Pak Anca. Jika kita tadi sudah membahas varian Omikron ini, lalu bagaimana sih Pak pola antisipasinya? Kita tadi sudah membahas ya Pak ya dari bagaimana virus ini. Lalu mungkin masyarakat di rumah mau tahu seperti apa pola antisipasinya. Silakan Pak. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu sekalian sudah vaksin minimal 2 kali. Itu karena proteksi itu kan bisa maksimal kalau 2 kali. Dan yang terakhir adalah kalau bisa booster secepatnya. Kalau sudah minimal 6 bulan jaraknya dari dosis 2 yang terakhir diberikan, maka kalau bisa segera booster. Karena kalau saya lihat kan sudah bisa booster untuk masyarakat umum sekarang. Itu yang pertama tentang vaksinasi. Yang kedua adalah penggunaan masker. Ya, penggunaan masker kita harus tetap disiplin, baik itu di kantor, di tempat kerja, karena kan cara penggunaannya tetap sama. Antara dengan varian sebetulnya kecepatan menularnya saja yang berbeda. Dengan demikian penggunaan masker tetap kita harus disiplin di tempat kerja, di acara-acara ya tempat-tempat umum harus kita disiplin seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi pengurangan berkumpul kalau tidak terlalu penting, mengingat ada indikasi peningkatan kasus dari 2 minggu kami amati. Minggu-minggu sebelumnya kan dalam 1 minggu itu kita hanya dapat sampai 10 kasus. Minggu kemarin sudah 30. Hari ini 1 hari 30. 1 hari 30. 1 hari 30 yang sebelumnya itu 1 minggu 30, sekarang 1 hari 30. Ini memang mengalami. Ya, jadi yang pertama masyarakat perlu tahu bahwa seperti disampaikan tadi ini bahwa sekarang kan mulai secara global ada kenaikan di hampir seluruh negara, di Indonesia termasuk. Oleh karena itu kita antisipasi bahwa cepat atau lambat pasti akan sampai di Makassar. Ya, cepat atau lambat, dan sekarang mulai ada indikasi ke arah itu. Kenapa? Karena itu tadi yang tadinya cuma 10 kasus per minggu, sekarang 30 kasus per hari. Nah, kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan kita akan dapatkan situasi seperti ini, akan terjadi peningkatan. Jadi akan terjadi. Jadi masyarakat perlu itu tadi ya Pak ya. Antisipasi yang pertama itu tadi cepat-cepat vaksinasi. Cepat vaksinasi lengkap. Bagi yang sudah lengkap segera booster. Dan jangan lupa tetap disiplin dalam penggunaan masker. Karena itu yang bisa kita lakukan dengan upaya untuk melakukan pencegahan. Pola antisipasi pertama, baik Bapak. Kemudian saya ke Dokter Nani. Dokter Nani, sejauh ini langkah apa saja yang dilakukan Pemkop pemerintah Kota Makassar terkait kasus yang terus terjadi setiap harinya?
Iya, jadi karena memang dari awal kita selalu diupayakan untuk bisa memaksimalkan testing dan tracing ya, karena tidak mungkin kita menemukan ada kasus baru jika kita tidak melakukan testing pertama. Kemudian tidak mungkin orang yang dites yang positif ini kita tidak melakukan pemeriksaan kontak, berarti kita harus memaksimalkan tracing terhadap kasus-kasus yang sudah ditemukan terkonfirmasi positif. Nah ini yang sekarang ya sudah mulai lagi ada beberapa yang melaporkan diri di call center untuk menyampaikan bahwa dia terkonfirmasi positif. Nah ini sebetulnya sudah ada jalur yang selama ini kita buat. Jadi setiap ada laporan yang positif itu otomatis langsung kita arahkan nama, by name, by address untuk orang tersebut untuk bisa dilakukan pelacakan atau tracing oleh puskesmas. Cuman kadang-kadang memang ada jeda waktu, kadang orang begitu tahu informasi tersebut, ada juga yang melaporkan diri secara mandiri, langsung melaporkan diri bahwa ini saya positif, alamat saya di sini, saya perlu apa. Nah itu kami berikan selalu informasi bahwa ini memang sudah betul dia melaporkan dirinya, karena kalau menunggu maksudnya akan lebih cepat kalau misalnya dia memang melaporkan diri. Jadi mungkin kalau misalnya ada pasien yang terkonfirmasi positif meskipun tanpa gejala, itu sebaiknya mungkin bisa langsung melaporkan diri di call center. Kita sudah ada call center 112, itu bisa dipergunakan untuk bisa melaporkan diri kalau misalnya memang terkonfirmasi. Seperti itu. Baik Dokter Nani, sejauh ini apakah sudah mencapai herd immunity sendiri, Bu? Ya, kalau herd immunity kan sebetulnya harapannya di atas 85% ya. Nah, untuk vaksinasi kita di Kota Makassar untuk hari ini itu kita sudah sampai di angka 88, sekian persen. Nah, sekarang pertanyaannya apa 88 itu sudah tercapai herd immunity atau tidak? Itu masih tanda tanya ya, karena bisa saja jumlah tersebut kan kita itu harapannya herd immunity untuk pada satu lokasi tertentu. Nah, kalau misalnya kita Makassar kemarin memang ada beberapa yang mungkin 10%-an ya yang bukan penduduk Makassar yang divaksin di Makassar. Nah itu bisa saja juga sebaliknya, bisa saja ada penduduk Makassar tervaksin di tempat lain. Ya, jadi memang harus dipilah lagi untuk bagaimana data tersebut bisa memang benar-benar menunjukkan penduduk tersebut tinggal di lokasi tersebut. Iya. Seperti itu. Lalu Bu, vaksinasi untuk anak seperti apa? Ya, untuk anak karena kita masih baru ya, kemarin sempat kita hampir tidak dapat vaksin anak ya, karena waktu itu dari pusat sendiri juga ada petunjuk bahwa memang untuk mendapatkan vaksin anak kita harus mencapai angka tertentu untuk vaksinasi lansia. Nah itu kan sebetulnya kalau kita mau melihat ini bukan herancu ya, cuman maksudnya kalau misalnya anak sudah mau divaksin tetapi memang belum dibolehkan, tetapi itu kayaknya hanya berumur 1-2 hari kalau tidak salah. Akhirnya setelah itu Makassar juga diberikan lampu hijau untuk bisa segera melakukan vaksinasi anak, meskipun vaksinasi lansianya masih di bawah standar. Kita sampai hari ini kayaknya belum sampai 50% dari lansia yang dilakukan vaksinasi. Tetapi untuk anak kita sudah mulai melakukan sejak awal 12 Januari kalau tidak salah kita sudah bisa melakukan vaksinasi anak. Cuman memang kita masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga ada organisasi tertentu yang memang melaksanakan vaksinasi anak secara kolektif. Itu biasanya ada yang semacam di mal-mal itu terkoordinasi untuk bisa semua anak yang ingin dilakukan vaksinasi untuk datang ke situ. Seperti itu. Baik Dokter Nani, saya ke Prof. Anca. Pak, perbedaan bukan untuk mengulangi pertanyaan, tapi ini mempertegas lagi kepada pemirsa di rumah, perbedaan Omikron dan juga varian Delta apa Pak? Ya, jadi ada beberapa indikator yang dilihat tadi daya tular. Kalau berdasarkan atau transmissibility-nya, kalau berdasarkan data dari berbagai negara, daya tular Omikron lebih tinggi dibandingkan Delta. Oleh sebab itu kecepatannya itu naik, dan punya grafik lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu kalau kita mau sebut bad news, cepat menular. Good news berdasarkan informasinya adalah dia fatalitas angka kematiannya itu lebih rendah.
dibandingkan dengan varian sebelumnya. Tapi kita harus interpretasi data ini bahwa kenapa rendah, oleh karena sebagian besar varian ini datang pada sebagian penduduk yang sudah divaksin. Jadi walaupun di negara lain itu rendah, tidak menutup kemungkinan tinggi di tempat kita kalau dia cepat menular dan belum divaksin. Ini itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan baru sebagian, kalau kita lihat di beberapa di Sulawesi Selatan, ya memang sebagian besar wilayah itu sudah atas 70%, ada 80%, ada 90% vaksin pertama. Tapi kalau kita lihat vaksin kedua, masih ada beda antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Padahal proteksi itu baru terjadi kalau vaksin kedua. Dan dosis 2 sudah selesai. Dan kalau kita lihat di data di berbagai negara juga menunjukkan bahwa kalaupun sudah divaksin, kalau sudah cukup lama jaraknya antara vaksin 2 dengan terinfeksi itu tetap probabilitasnya untuk terinfeksi masih cukup tinggi. Dan kita jangan heran di negara seperti di Eropa, di mana sebagian besar sudah divaksin, penyakitnya juga tetap naik. Tapi itu tadi, good news-nya adalah walaupun dia naik, tidak banyak yang gejala berat, tidak perlu ke rumah sakit. Dan sebetulnya ini yang kita harapkan. Artinya kalaupun terjadi serangan gelombang ketiga, ya, atau penyakitnya datang kembali, karena sebagian besar orang yang sudah divaksin, maka gejala-gejala itu kemungkinan akan kecil, tidak banyak masuk perlu ke rumah sakit seperti dulu. Jadi situasi seperti ini yang kita harap. Jadi kalaupun terjadi infeksi yang banyak, gejala ringan, tidak membebani rumah sakit, beginilah kasus yang lebih besar di luar kemampuan rumah sakit untuk bisa menangani sehingga bisa menimbulkan kematian lebih besar. Jadi kembali fokus kepada bagaimana mempercepat vaksinasi dosis 2. Jangan berbangga dengan telah 80-90% dengan dosis 1, tapi akselerasi pada dosis 2. Dan pada daerah-daerah seperti Makassar yang dosis 2-nya itu sudah hampir 70%, 68% sekian, segera lakukan booster untuk vaksinasi dosis 3. Saya kira itu yang harus segera lakukan. Dan tadi kan kita anak-anak sudah balik ke sekolah, maka vaksinasi pada anak-anak juga tentu tetap dilanjutkan. Dan yang lansia tadi, karena lansia kan kelompok yang rentan. Tadi informasinya kalau saya tidak salah itu sekitar 48%. Ya, yang baru untuk setengah dari mereka sudah divaksin. Jadi kira-kira kalau bisa dinaikkan lagi, dipercepat 60-70%, itu akan jauh lebih bagus. Dan ini saya kira perlu pendekatan khusus. Iya, kenapa orang kan tidak semua orang tiba-tiba mau divaksin. Ya, mungkin ada resistensi. Ada yang melihat, wah ini ada yang komorbidnya, ada memang yang tidak mau karena takut. Jadi pendekatannya tentu akan beda. Dan ini saya kira yang harus banyak yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan, bagaimana memberikan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang belum mau divaksin atau tidak mau divaksin karena alasan tertentu, supaya coverage vaksinasi dosis 2 atau booster ini bisa tinggi, sehingga kalaupun terjadi peningkatan kasus dalam waktu beberapa minggu yang akan datang, jumlah kasusnya itu cukup ringan saja dan tidak perlu terjadi lonjakan yang banyak di rumah sakit. Baik, seperti itu. Kemudian Pak, tingkat fatalnya penularan kasus Omikron ini seperti apa Pak, gejalanya yang dirasakan? Silahkan dilanjutkan jawabannya. Iya, jadi begini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mutasi virus itu lumrah dan umum terjadi. Karena juga makhluk ya ingin beradaptasi dengan situasi yang baru. Tumbuhnya mutasi kita tidak tahu, mungkin bisa diprediksi di lab ini bagaimana, tetapi yang perlu kita lihat adalah apa yang terjadi di masyarakat. Karena toh endingnya bukan kita di masyarakat. Ini menimbulkan lonjakan kasus yang tinggi atau bagaimana. Itu sebabnya WHO selalu memonitoring bagaimana perkembangan kalau ada mutasi baru, kalau terjadi hal-hal yang di luar dari yang diduga, misalnya tiba-tiba meningkat kasusnya, itulah yang disebut dengan status variant of concern. Dikasih tanda ini varian ini, hati-hati. Coba monitoring itu selalu dimonitor di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dilakukan di Indonesia, tolong monitoring, lakukan whole genomic sequencing, diperiksa genetiknya. Ini apakah yang baru atau yang lama? Karena kalau dia baru,
Maka itu tadi kemungkinan daya tular, berat penyakitnya, kemungkinan daya tahan vaksinasi yang pernah kita berikan itu dimonitor semuanya. Jadi kalau menurut referensi yang ada, gejala-gejalanya tidak banyak perbedaan. Tidak banyak perbedaan dengan varian sebelumnya. Cara menularnya juga tidak berbeda, sama seperti melalui droplet dan seterusnya. Kemudian apalagi yang bagus tadi itu adalah bahwa karena di Eropa kalau saya perhatikan jumlah kasus meningkat 3 kali lipat dari varian sebelumnya, tapi yang meninggal turun 2/3 dari sebelumnya. Jadi angka kesakitannya naik begini, jumlah kasusnya, tapi kematiannya turun seperti ini. Nah, secara keseluruhan dalam penanganan sebetulnya itu yang kita mau. Itu yang kita mau ya Pak. Itu yang kita mau, bahwa kalaupun datang yang ringan-ringan, karena sulit kita menghindar bahwa dia tidak akan datang. Betul. Karena dia mengikuti pola mobilitas penduduk. Jadi kalau ada di satu daerah, maka kita tunggu saja di daerah kita. Paling waktu saja yang menentukan kapan tibanya. Itu sebabnya dulu kalau ada di satu tempat, cepat atau lambat akan sampai ke kita karena dia akan mengikuti pola perpindahan penduduk. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengantisipasi itu. Jadi saya kira di sini adalah karena cara penularan tidak jauh berbeda, maka cara pencegahan juga sama seperti yang sebelumnya. Kecuali tadi kalau dulu kan vaksinasi belum banyak dilakukan pada varian sebelumnya. Sekarang ini pengetahuan sudah lebih cepat, pembuatan vaksin bisa lebih cepat, maka kita harus segera melakukan perlindungan kepada masyarakat dengan meningkatkan cakupan vaksinasi baik yang dosis 2 ataupun yang booster. Seperti itu. Kemudian saya ke Dokter Nani, Pak, dari jawaban Pak Anca, saya mau bertanya, bagaimana dengan ketersediaan vaksinasi sendiri, Bu? Ya, jadi vaksinasi yang sekarang untuk ketersediaan yang ada di Kota Makassar itu untuk sampai akhir Februari itu kita masih dalam hitungannya cukup ya. Cukup. Jadi cukup, dan sebetulnya untuk booster ya, untuk booster itu kan harusnya dia ada dropping tersendiri dari pusat. Kita sekarang untuk booster yang ada kita memanfaatkan dulu stok vaksin yang tersedia. Jadi kan nanti kan vaksinnya sebetulnya sama ya antara booster dengan yang dosis 1-2. Maksudnya sama di sini, maksudnya vaksin ada yang bisa digunakan untuk booster, ada bisa digunakan untuk 1-2. Jadi sambil menunggu alokasi vaksin dropping dari pusat untuk booster, itu vaksin yang ada yang tersedia sekarang, jika ada orang yang datang ke fasilitas kesehatan tertentu untuk mau melakukan booster, itu langsung bisa diberikan. Tapi belum semua puskesmas ya. Jadi ada beberapa saja dulu yang kita berikan lampu hijau untuk bisa melakukan booster. Jadi orang-orang yang memang mau booster itu boleh datang ke situ dan akan diberikan booster. Harapannya kan memang kita semua nanti akan di booster ya, tapi sambil menunggu dulu ketersediaan vaksin. Ketersediaan fullnya begitu ya? Iya, karena vaksin yang ada sekarang sudah bulan 2 sampai akhir bulan 2 kita masih tercukupi, tetapi kan kita harus melihat bagaimana kebutuhan yang kita harapkan. Dengan 1,1 sekian yang harusnya kita vaksin, sekarang sudah sampai di 800.000 sekian, berarti ini juga jumlah yang di boosternya nanti harus 800.000 sekian juga. Nah ini yang masih belum tercukupi. Sekarang kalau untuk stok sampai 50 ribuan dosis itu masih tersedia. Masih tersedia ya dokter ya. Baik Bu Dokter, monitoring dan pengawasannya sendiri seperti apa? Ya, kalau untuk vaksinasi sendiri karena kita setiap hari itu kita harus wajib melaporkan jumlah pemakaian dan jumlah ketersediaan vaksin yang ada. Itu sudah langsung dilakukan pendampingan khusus dari pusat. Jadi setiap hari itu kita bisa mengecek ini untuk besok misalnya yang tersedia berapa dan pemakaian sudah dilakukan untuk hari ini itu ada berapa. Jadi kita bisa melihat ini vaksin saya sudah agak menipis, ini harus minta karena kan ada prosedurnya untuk kita bisa melaporkan bahwa vaksin sekili terpakai, itu nanti akan ditambahkan lagi di dropping lagi khusus dari pusat. Seperti itu. Kemudian Bu, melihat dari jumlah atau peningkatan COVID sendiri, apakah akan dilakukan protokol kesehatan yang ketat lagi Bu ke depannya?
Nah itu dia. Sebetulnya kan kalau misalnya kita masing-masing sudah menganggap ini adalah perilaku yang baik ya, jadi harusnya jangan menunggu mau peningkatan kasus atau tidak. Harusnya mau dia kasusnya meningkat atau tidak, itu kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Mau kasus ada atau mau kasus meningkat atau tidak. Nah ini yang sebetulnya memang harus kembali kita mungkin boleh menghidupkan kembali lah di masyarakat, karena kalau kita lihat sekarang di kafe-kafe mulai ramai lagi ya, acara pengantin juga ramai lagi. Nah itu jangan sampai memang kita terlena lalu tiba-tiba bablas langsung kasus meningkat lagi. Itu kan yang bukan yang kita harapkan. Jadi sebetulnya memang kalau kita menyadari sendiri bahwa protokol kesehatan itu selain untuk kita juga untuk orang lain di sekitar kita, itu sebetulnya kita harus laksanakan mau kasus banyak atau tidak. Jadi harapannya memang kita kembali lagi mengedepankan sosialisasi atau barangkali mengingatkan kembali lah kepada masyarakat bahwa virus ini masih ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menunggu dia melonjak tinggi baru kita waspada. Harusnya kita waspadanya sejak sekarang, mumpung belum meningkat. Belum meningkat yang sangat menggila ya Bu ya. Iya. Baik, kemudian Prof Anca. Prof, kita tahu sendiri kalau Omikron ini adalah mutasi dari varian virus Omikron yang sebelum-sebelumnya. Kemudian Pak, untuk mengenali kalau kita ini sudah, saya ini pasti kena deh kalau ini. Cara mengantisipasinya dan mengenali kalau gejalanya seperti apa Pak? Yang lebih spesifik, silakan. Iya, kalau untuk memastikan dia Omikron atau bukan itu butuh pemeriksaan khusus. Harus pemeriksaan khusus. Namanya whole genome sequencing. Bukan tes PCR biasa. Kalau tes PCR biasa kan dia hanya mengenali bahwa ini SARS-CoV-2, artinya virus SARS yang penyebab COVID. Untuk memastikan dia Omikron itu butuh pemeriksaan khusus lagi genetiknya. Tetapi tidak perlu semua orang dites seperti itu. Kita hanya mau tahu apakah sudah ada di suatu daerah atau tidak, karena ada tidaknya itu kan sangat mempengaruhi kehati-hatian kita tadi. Kalau kita tahu dia datang dan di tempat lain dia cepat menular, maka kita tentu jauh lebih hati-hati. Dalam arti bagaimana mempersiapkan vaksinasi, bagaimana supaya masyarakat itu bisa lebih disiplin dalam menggunakan masker, begitu ya. Kemudian terkait dengan gejala-gejala yang jadi tidak ada gejala lebih spesifik dibandingkan yang lama. Ya, jadi yang berbeda tadi itu cara penularan, beratnya yang ditimbulkan ya seberapa berat, kemudian bagaimana efeknya terhadap vaksin. Kemudian nanti ini mungkin dokter-dokter kalau banyak tahu apakah pengobatan Delta sama dengan ini, tapi itu salah satu indikator yang dinilai untuk membandingkan antara satu varian dengan varian yang lainnya. Seperti itu. Baik Profesor Anca, kita tadi sudah mendengar perbincangan dari Pak Anca bahwa kasus ini Omikron ini seperti ini penularannya. Lalu kemudian apa yang perlu dilakukan oleh dinas terkait sendiri Pak? Ya, ini kan yang menarik. Kita ada pengalaman 2 tahun dengan penyakit ini dengan berbagai intervensi dengan varian yang berbeda. Kalau kita lihat penanganannya, kalau ingin melakukan pembatasan seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak lari ke sana, tidak seketat. Kenapa? Pembatasan itu kita lihat nanti kalau rumah sakit mulai mendekati bornya di atas 60%. Ya, kalau rumah sakit hampir penuh, kasus mulai banyak, maka pemerintah tentu akan berpikir ini bagaimana melakukan pengetatan. Kalau kasusnya tinggi tapi orang gejala-gejala ringan tinggal di rumah, bisa isolasi mandiri sebentar, kemudian setelah itu beraktivitas kembali, tentu akan berbeda tindakannya di masyarakat dengan varian sebelumnya yang sangat berat. Jadi sama dengan sekolah, apakah akan ditutup atau bagaimana ya? Jadi kalau saya melihat upaya pendekatannya terhadap sekolah adalah kita lihat berdasarkan klasternya. Kalau sekolah misalnya ada anak-anak satu sekolah yang ditemukan, maka barangkali yang di lockdown itu adalah kelasnya, bukan seluruh sekolah di Makassar. Kalau dulu kan sebelum datang pokoknya tutup dulu semua, apakah ada anak sekolah atau tidak. Ya, jadi kalau sekarang mungkin strateginya akan lain.
bahwa kita lihat perkembangannya sambil monitoring bagaimana perkembangan kejadian pada anak usia sekolah. Kita lihat strateginya pada sekolah, bagaimana mungkin klaster kelas dulu, kalau memang ada banyak di sekolah ya sekolahnya itu cukup itu saja, sambil kita lihat bagaimana sekolah-sekolah lain. Mungkin juga nanti dengan situasi di kantor, kalau terjadi peningkatan maka akan ditekankan apakah kantornya di lockdown itu per klaster tempatnya, atau penekanan untuk pengetatan penggunaan masker di tempat-tempat umum. Mungkin, tapi untuk sampai kepada PSBB kita tergantung nanti situasinya. Kalau itu saat tadi, kalau untuk saat ini, bed occupancy rate-nya itu masih di bawah 60%, kita dianggap aman. Jadi kalau banyak yang sakit tapi tidak harus ke rumah sakit, cukup di rumah istirahat, itu kan pertanda yang bagus. Itu yang kita mau. Artinya kalaupun datang penyakitnya, jangan berat, tidak mesti harus sesak napas, pasang ventilator di rumah sakit, dan sebagian besar muncul di rumah sakit orang tidak dapat kamar, tidak dapat alat bantuan pernapasan. Itu kan kita tidak mau. Kalau hanya hilang penciuman, sakit kepala sebentar, cukup bed rest di rumah, kita berharap seperti itu, jangan terlalu berat. Seperti itu, baik. Kemudian untuk Dr. Nani, mendengar dari penjelasan Pak Anca, apa yang dilakukan sejauh ini dari dinas terkait dan juga pemerintah Kota Makassar menyikapi Omikron sendiri, Bu? Iya, kalau yang untuk kami di Dinas Kesehatan, jadi semenjak terjadinya peningkatan ini, kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini intinya adalah testing. Jadi tidak mungkin ketemu orang yang terkonfirmasi kalau dia tidak di testing. Jadi tidak henti-hentinya kami di dinas itu mengingatkan kepada puskesmas, kalau misalnya ada yang terkonfirmasi atau ada yang datang dengan gejala-gejala tertentu yang menyerupai mungkin gejala COVID, itu langsung diperiksa on-site di puskesmas, karena semua puskesmas sekarang sudah bisa langsung melakukan pemeriksaan ya. Jadi semuanya tersedia, tidak usah lagi ditunggu lama atau misalnya diistirahatkan atau diobservasi. Itu kalau begitu ada gejala, itu langsung diperiksa saat itu untuk mengetahui apakah memang dia terkonfirmasi atau tidak. Jadi ceritanya langsung menangkap menangkap sasaran begitu dia sudah ada. Itu tidak, kalau dulu kan kita sempat ada masanya yang alat pemeriksaannya kurang, jadinya sekarang dulu itu di filter yang mana yang memang sangat perlu itu yang diperiksa. Kalau sekarang kita sudah semua sudah merata, semua puskesmas ada. Jadi begitu ada yang kita curigai itu langsung diperiksa di tempat. Jadi sejauh ini itu ya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Baik, saya ke Pak Anca. Pemerintah terus melakukan bagaimana cara mengantisipasi ya Pak ya. Lalu kemudian Pak, vaksinasi dan masker itu yang dikatakan Bapak adalah cara jitu yang paling ampuh untuk menangkal ya Pak ya. Kemudian untuk masyarakat agar tidak panik menanggapi ini apa Pak? Silakan. Ya, jadi yang pertama kita perlu tahu ya, bahwa secara global nasional terjadi peningkatan kasus. Jadi kita juga harus antisipasi ini, bahwa cepat atau lambat akan sampai di Makassar. Jadi kita harus mulai mengetahui bahwa kemungkinan besar dalam 1-2 bulan ke depan akan terjadi peningkatan kasus. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian kita jangan kaget kalau tiba-tiba terjadi peningkatan kasus nantinya ini ketika naik lagi, bukan karena di COVID kan dan seterusnya, tapi situasi global terjadi seperti itu. Yang kedua, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan, pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan tadi itu adalah masker, kemudian vaksin. Pengendalian tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Nani adalah bagaimana kalau ada kasus cepat diisolasi, cepat dicari kasusnya, dan kalau ketemu segera isolasi. Untuk mendapatkan itu pentingnya testing tadi. Harus segera semua yang punya gejala-gejala. Untungnya sekarang kan yang dalam perjalanan juga yang akan melakukan perjalanan di testing, wajib tes. Kemudian puskesmas setahu saya juga melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang dicurigai ada gejala-gejala yang mirip influenza. Ya, kalau ada gejala-gejala seperti COVID, lakukan tes di puskesmas untuk mendapatkan mereka dan segera lakukan isolasi supaya jangan terjadi penularan yang
cepat lagi ke orang lain. Dan ini edukasi kepada masyarakat harus cepat kita lakukan. Yang pertama, dia tahu akan terjadi situasi seperti ini. Ibarat sama kalau kita naik pesawat, kira-kira ya. Sebelum kita naik pesawat, sebelum berangkat biasanya pilot mengingatkan dalam 10 menit ke depan akan ada turbulensi. Rekatkan Anda punya seatbelt dan seterusnya. Sama seperti ini. Ya, sama kalau perkiraan hujan dalam 2 hari ke depan akan datang hujan keras, angin kencang, semua harus siap-siap. Nah, sama juga dengan ini. Ya, jadi itu tadi perbaiki vaksinnya, dinas kesehatan perbaiki pencarian kasusnya dan isolasi. Kemudian kita masyarakat umum tetap menggunakan masker. Kalau segera mengajak orang tuanya atau keluarganya yang belum divaksin untuk segera divaksin, supaya kalaupun pada akhirnya ini datang kasusnya itu tadi, kita berharap yang ringan-ringan. Seperti itu. Baik Pak Anca. Ini pertanyaan terakhir dan juga statement closing dari kedua narasumber saya, Dr. Dhani dan juga Prof. Anca. Baik, seperti apa dan bagaimana untuk terus mewaspadai berbagai varian virus yang bermunculan ini? Bagaimana membawa Makassar bisa terbebas dari COVID dan juga bisa memulihkan ekonomi kita? Harapan dan masukannya silakan dimulai dari Dr. Dhani dulu, kemudian dilanjutkan Profesor Anca. Silakan Bu. Ya, jadi ya kami mewakili pemerintah sebetulnya harapannya agar semua masyarakat tidak lengah dan selalu waspada akan masih adanya virus ini. Jangan sampai kita lalai, tidak ada virus atau tidak ada kasus di sekitar kita, tetapi kita menganggap itu sudah tidak perlu lagi kita pakai masker, tidak perlu lagi physical distancing. Jangan sampai gara-gara perilaku kita penularan yang tadinya tidak ada malah menjadi ada karena mungkin kita lalai atau kita ketemu dengan orang lain lalu kemudian kita memasukkan virus itu sendiri ke rumah kita dan akibatnya bisa menjadi semacam bola salju untuk menularkan ke orang-orang lain lagi yang pernah kita temani bertemu. Jadi harapan kami dan terutama lagi untuk vaksinasi. Jadi jangan menganggap vaksinasi ini adalah kewajiban. Vaksinasi ini sebetulnya kebutuhan setiap warga negara. Semua orang harus menganggap vaksinasi itu adalah haknya dia. Jadi jangan sampai ada yang tidak mau divaksin lalu bilang kita diwajibkan untuk vaksin. Bukan. Negara punya kewajiban untuk melindungi semua hak kesehatan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dan salah satu di antaranya itu adalah vaksin. Vaksin itu bisa dianggap mungkin sebagai tameng atau sebagai pelindung atau payung lah barangkali ya. Sebelum hujan turun, jadi kita sudah punya persiapan untuk bisa kebal terhadap virus apapun yang masuk nanti ke tubuh kita, dan tentunya juga harus diimbangi dengan meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas, senantiasa beristirahat dan makan makanan yang bergizi. Itu semuanya pasti akan mempunyai efek yang bisa meningkatkan imunitas dan menyebabkan vaksin virus itu kita bisa kendalikan. Seperti itu. Baik, silakan Prof. Ya, jadi kita harus pahami bahwa situasinya sekarang masih pandemik. Ya, belum dicabut statusnya, di beberapa negara kasusnya masih tinggi. Kita tidak tahu apa akan terjadi ke depan nantinya, apakah ada mutasi, apakah mutasinya nanti akan lebih ringan atau akan lebih kuat, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa penyakit ini menular dengan cara seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, melalui kontak langsung dengan adanya droplet. Ini pengetahuan sudah memberikan kepada kita bahwa 2 alat utama untuk melawan pandemi ini ada vaksin, 1. Yang kedua, sederhana, masker, gunakan masker. Jadi tools penting ini harus kita gunakan untuk menghadapi. Kalau ini kita lakukan dan sebagian besar bisa mempraktikkan situasi ini, maka kita berharap dampak yang diberikan oleh pandemi terhadap kehidupan kita itu bisa dikurangi. Dengan demikian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendekati normal seperti dulu, sehingga walaupun penyakitnya datang kita tetap melakukan aktivitas yang mendekati dulu dan ekonomi tidak terlalu terdampak. Kan itu ditakutkan orang, bahwa kadang adanya pandemi kembali orang meninggal, ekonomi bisa menjadi lesu. Jadi sekali lagi memang kita belum tahu kapan akan selesai, tetapi kita tahu cara menghadapinya. Oleh karena itu, gunakan ilmu pengetahuan yang ada
untuk menghadapi pandemi ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, dapatkan informasi yang benar tentang cara penanganannya, dapatkan informasi yang benar dari ahlinya, dari berdasarkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana vaksin, sehingga kita bisa bersama-sama secara komunal divaksin dan bisa terhindar dan berkurang dampak dari adanya pandemi ini. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Anca. Terima kasih untuk pemirsa yang menyaksikan dari segmen awal hingga akhir. Akhirnya saya Hajatul Aswad pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.